Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-dhamin atau al-kafil, yaitu orang yang menjamin atau si penjamin. Yang kedua madmun lahu atau makful lahu, orang yang diberikan jaminan. Jadi kalau kasus tadi yang saya berikan contoh, si A berhutang sama si B, maka muncul si C, orang yang kemudian Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'alna hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bi himlun ba'ir wa ana bihi za'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang cukup banyak kepada kita semua. Nikmat yang paling agung itu adalah nikmat keimanan, dan nikmat yang paling tinggi kedudukannya adalah nikmat kesehatan. Dengan dua nikmat ini menjadikan kita pada subuh yang berbahagia ini bisa hadir di dalam masjid yang mulia ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan, doa yang baru kita panjatkan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba yang istiqomah, umur kita mudah-mudahan dipanjangkan oleh Allah dan selalu berada dalam kebaikan sampai kemudian ajal menjemput nyawa kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjung-sanjungkan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akad-akad syariah. Kalau kemarin kita bahas tentang gadai ataupun ar-rahnu, pada pagi ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan akad kafalah. Akad kafalah ataupun juga disebut dengan akad dhaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ad-dhaman ataupun apa yang dimaksud dengan kafalah? Kafalah menurut bahasa juga diterjemahkan ad-dhaman, jaminan. Jadi secara sederhana misalnya si A berhutang sama si B. Si B ini nggak percaya sama si A, dia minta. Ada dua pilihannya. Kalau pilihan kemarin gadai, ada nggak barang yang kamu bisa gadaikan sebagai pegangan saya? Ini tidak ada barang, dia butuh orang lain yang menjamin bahwa si A akan mampu menyelesaikan hutangnya. Maka muncullah si C sebagai penjamin dari hutang yang dilakukan oleh si A kepada si B. Jadi indah sekali Islam ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hampir semua kegiatan ekonomi itu ada aturan mainnya. Ketika seseorang itu butuh uang, dia tidak punya uang, dia bisa minta pinjam ataupun hutang. Ketika dia minta hutang, kalau orang itu percaya, berarti berlakulah akad qard. Pinjam 1 juta, pulangkan 1 juta. Ketika si yang pemilik hutang tidak berani memberikan hutangnya kepada si A, maka dia bisa minta gadai. Ada enggak barang yang bisa kamu gadaikan sebagai pegangan saya? Kalau kemudian tidak ada barang yang bisa digadaikan, maka dia minta, ada enggak penjamin yang bisa hutangmu itu dijamin bahwa kamu pasti akan membayarnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi akad kafalah ini
di samping dia disebut sebagai al-dhaman, adanya jaminan, juga kemudian za'amah wa ana bihi za'in, tadi ayat yang saya bacakan, bahwa ada orang yang akan menanggung ketika si A tidak mampu membayar hutangnya kepada si B. Siapa yang menanggungnya? Yaitu si C. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana definisi yang diberikan oleh para ulama. Apa yang dimaksud dengan akad kafalah ini? Dhammun zimatil dhamin ila zimatil mazmum anhu fil iltizamil haqq al wajib halan wa mustaqbalan. Jadi yang dimaksud dengan akad kafalah adalah menyatukan tanggung jawab penjamin kepada tanggung jawab orang yang dijamin terhadap komitmen orang yang dijamin untuk menunaikan hak yang wajib ia lakukan, hak yang wajib ia penuhi, baik di waktu itu maupun di waktu yang akan datang. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa rukun yang terlibat di dalam akad kafalah ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-dhamin atau al-kafil, yaitu orang yang menjamin atau si penjamin. Yang kedua madmun lahu atau makful lahu, orang yang diberikan jaminan. Jadi kalau kasus tadi yang saya berikan contoh, si A berhutang sama si B, maka muncul si C, orang yang kemudian memberikan jaminan hutangnya. Kemudian yang ketiga, orang yang dijamin. Jadi ada tiga pelakunya, si penjamin, orang yang dijamin, dan orang yang memberikan hutangnya yang kemudian akan dibayar hutangnya sebagai al-makfu anhu. Kemudian ada objek jaminannya. Nah, objek jaminan ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, boleh berupa hutang, ya, boleh berupa uang, boleh berupa barang, ataupun berupa jiwa ataupun orang. Saya sampai berpikir memberikan rekomendasi bagi seorang mahasiswa untuk melanjutkan sekolah, itu bahagian daripada dhaman al-kafil. Jadi di sini ada Prof kita nih, Prof Ghaffar dari UKM Malaysia, guru kita bersama. Nah, ketika dulu kita mau kuliah ke UKM, itu beliau tanya dulu nih, nah, mana rekomendasinya? Dikeluarkanlah oleh Dr. Miza Tabrani, gitu kan. Nah, ketika beliau melihat, wah ini yang kasih rekomendasinya ini jelas nih orangnya, langsung diterima tanpa tes. Nah, cuma cari beasiswa sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sekarang bagaimana kemudian dasar hukumnya secara syariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam beberapa ayat, saya kutip di sini. Yang pertama dalam surah Yusuf ayat 66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan minallah la ta'tunnani bihi illa ayyuhata bikum falamma atauhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Jadi Yakub ini berkata, ini kasus Nabi Yusuf alaihissalam, aku sekali-kali tidak akan melepaskan pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Tak kala mereka memberikan janji itu, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kamu ucapkan. Jadi di sini Nabi Yakub ketika akan melepaskan Bunyamin menuju Mesir, maka Nabi Yakub meminta jaminan atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Bunyamin ini enggak akan hilang ataupun dibunuh sebagaimana kejadian dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalam bentuk jaminan dilakukan dengan badan, karena mereka menjamin dan bertanggung jawab kepada Nabi Yakub terhadap diri mereka sendiri. Kemudian kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Yusuf juga ayat 72. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman jaa'a bihi himlun ba'ir wa ana bihi za'im. Jadi ketika rombongan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam bertemu dengan Raja Mesir, maka ketika mereka kembali itu ada diselipkan timbangannya, timbangan piala raja yang menimbang menyukat gandum, dimasukkan ke dalam salah satu karung
yang itu kemudian bertujuan untuk menjadikan bunyamin tidak kembali. Nah, sehingga kemudian para penyuruh ini mengatakan yang menjaga gandum, kami kehilangan piala raja, jadi sukatan yang digunakan untuk menyukat gandum. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya, wa ana bihi za'im. Jadi dijamin bahwa kalau ada yang bisa mengembalikan piala unta tersebut, maka aku menjamin dia akan memberikan beban gandum seberat unta. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kemudian apakah Rasulullah pernah melakukan hal ini. Ada hadis yang cukup panjang, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait bagaimana kemudian Rasulullah SAW meminta jaminan terhadap hutang dari seorang yang meninggal dunia. Kita lihat Rasulullah SAW menjelaskan di sini, an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bil janazah. Kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian didatangkan kepada kami jenazah. Faqalu, maka mereka mengatakan, shalla 'alaiha, ya Rasulullah, salatlah untuk dia. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal alaihi dainun, apakah si mayat ini punya hutang? Nah, ini kemudian menjadi kebiasaan jemaah yang dimuliakan oleh Allah di dalam masyarakat Aceh dalam pelepasan jenazah. Itu Pak Keci, Pak Imam berdiri di depan jamaah takziah, ya, dia minta untuk kita memaafkan jenazah, sampai nanya masalah hutang. Apabila ada hutang yang bisa dimaafkan, tolong dimaafkan. Kalau tidak ada, maka nih keluarga sudah siap untuk menerima permintaan pelunasan hutang jika ada dan tidak bisa dimaafkan. Nah, ini Rasulullah SAW itu juga menanyakan hal yang seperti itu. Hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Qalu la, tidak ada ya Rasulullah. Fahal taraka syai'an, lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maaf. Jadi mereka mengatakan dia ada hutang, lalu Rasul tanya, apakah dia punya sesuatu? Oh, tidak ada. Lalu kemudian fasalla, yang pertama, apakah dia meninggalkan sesuatu? Dia tidak meninggalkan sesuatu. Apakah dia punya hutang? Dia tidak punya hutang. Maka kemudian Rasulullah melaksanakan sholat jenazah untuknya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, datang lagi pada waktu itu juga jenazah yang lain. Ditanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sholat untuk dia. Maka kemudian Rasulullah bertanya, apakah dia punya hutang? Maka kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, dia punya hutang. Lalu kemudian Rasulullah tanya, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka mereka mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah katakan, kamu sholatkan dia, aku tidak akan sholatkan. Kenapa? Karena masih ada hutang yang belum ada penjaminnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyalatkan seseorang apabila dia sudah dijamin tidak ada hutang piutang, karena hutang itu akan diminta pertanggungjawaban sampai di yaumil qiyamah. Nah, di dalam kasus yang lain ditanya juga, ada jenazah datang, apakah dia mempunyai sesuatu yang ditinggalkan? Ada ya Rasulullah. Berapa dirham? Ada 3 dirham. Lalu kemudian Rasulullah minta selesaikan hutangnya, maka aku akan sholatkan. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini menjadi landasan akad dhaman ataupun akad kafalah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama sepakat bahwa akad kafalah ini boleh dilaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sedikit lagi, ada beberapa macam bentuk akad kafalah ini. Yang pertama disebut dengan kafalah bin nafsi ataupun kafalah an-nafsi, kafalah jiwa dengan jiwa. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, si penjamin dia bertanggung jawab
untuk menghadirkan jaminan pada waktunya. Jadi artinya si penjamin ini dia menjamin dengan dirinya, itu yang disebut dengan reputasi, nama baik. Ya, kalau di dalam kegiatan perbankan syariah mungkin dia tidak punya jaminan dalam bentuk barang, tapi dia punya rekomendasi ataupun reputasi seseorang bahwa dia pasti akan mampu untuk melaksanakan ataupun melunasi hutangnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menggunakan jiwanya, nama baiknya ataupun reputasinya. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kafalah bil mal ataupun kafalah dengan harta. Nah, kafalah dengan harta ini itu biasanya jaminan yang diberikan seseorang terhadap seseorang yang berhutang, bahwa kalau dia berhutang nanti saya menjaminnya. Dan ini kemudian punya konsekuensi. Kalau si A berhutang kepada si B, penjaminnya adalah si C, lalu si B tidak melunasi hutangnya kepada si A, maka kewajibannya berpindah kepada si C untuk melunasi hutang si B. Kenapa? Karena dialah yang menjamin hutang tersebut. Kemudian juga berhubungan dengan kafalah terkait dengan penyerahan barang, kafalah at-taslim. Misalnya seseorang menyatakan, saya nanti akan kasih barang itu tanggal ini. Lalu ditanya, siapa yang bisa menjamin bahwa kamu komitmen dengan waktu yang telah diputuskan, yang telah disepakati? Saya yang menjaminnya. Maka si penjamin si C itu wajib memastikan bahwa barang itu akan sampai pada waktunya sesuai dengan apa yang sudah ia jaminkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa di dalam Islam akad seperti akad kafalah, akad orahnun, akad i'arah yang kemarin kita jelaskan, itu sebenarnya adalah akad takafuli, tolong menolong. Jadi ketika seseorang itu diberikan rezeki yang lebih oleh Allah, ada orang yang kemudian dibatasi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya kebutuhan, ada beberapa jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau kemudian kita berhutang saling percaya, maka cukup menggunakan akad qardu al-qard, yaitu pinjaman kebaikan ataupun disebut dengan qardu hasan. Pinjam 1 juta, pulangkan 1 juta. Lalu kemudian, waduh saya ini nggak bisa memastikan nih, ya, karena saya tidak terlalu kenal dengan kamu. Ada nggak yang bisa saya pegang sebagai jaminan dalam bentuk barang? Udah, ini saya punya emas, saya gadaikan, dapatkan uang. Emas dipegang dengan tujuan kalau hutang itu kamu tidak bayar, emas ini saya jual, pakai kemudian akan gadai. Lalu kemudian ini nggak ada barang satupun nih, ya, tapi saya punya teman yang bisa menggaransi bahwa saya akan membayar tepat pada waktunya, maka pakailah akad kafalah. Ya, insya Allah minggu depan kita akan lihat bagaimana akad-akad, 3 akad ini, ya, akad i'arah, kemudian akad ar-rahnu, kemudian yang ketiga akad kafalah, itu digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayahnya selalu kepada kita untuk tetap berada dalam keridhaan yang Allah berikan. Kita selalu berada dalam kebaikan, kita selalu berada dalam kesehatan, dan semua nikmat ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطان الغيب أنت إمام الحضرة سلطان فإني عبد حملي ثقيل
بخيل ولي ذنوب مثل الرمال ولي ذنوب مثل الرمال يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي الله على نبينا الله صل الله على نبينا اللهم ما جذب الجلال الله الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي الله والكوكب الدري أنت إمام من يراني ولا أراه يا من يراني ولا أراه انظر بعين الرضا لحالي انظر بعين الرضا لحالي يا أيها النبي الله والكوكب الدري الله يا أيها النبي والكوكب الدري الله الله أنت قل يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل
لطيف لم تزل عنا أزيل ما قد نزل من فدح الخاطب الشديد. الله يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يا اسمك يا عظيم. الله الله عادل الله الله